Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mewawancarai bagaimana respon masyarakat sekitar sekolah ataupun di luar sekolah dengan adanya pengaruh globalisasi dan digitalisasi. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Dek. Pada pagi ini abang mau wawancara dikit nih tentang digitalisasi. Apakah sebelumnya ada tahu digitalisasi itu apa? Belum tahu, Bang. Oh, belum tahu. Sini abang jelaskan ya. Jadi digitalisasi itu adalah proses masuknya teknologi dari dunia yang menyebar ke seluruh dunia ini. Seperti apa? Contohnya itu adalah teknologi ilmu pengetahuan. Contoh teknologi itu karena adalah Google. Nah, Google itu kan berasal dari Amerika Serikat. Nah, sekarang Indonesia mau pakai Google kan? Nah, seluruh dunia pun juga memakai Google. Shopee dari Singapura dan AI dari Amerika pun. Nah, contohnya lain adalah ilmu pengetahuan di mana semua ilmu kedokteran itu dipelajarikan semua dunia. Nah, gitulah digitalisasi. Jadi, digitalisasi itulah masuknya semua itu secara merata dunia, bukan satu negara saja, secara luas, tidak ada halangan. Pertanyaan abang nih, menurut adek itu setuju atau enggak tentang digitalisasi sekolah? Menurut saya setuju aja, karena digital itu juga bisa mempermudah siswa-siswa untuk mengakses semua pelajarannya seperti LKPD atau PPT. Apalagi banyak presentasi-presentasi yang dilakukan oleh guru. Jadi menurut saya itu sangat mudah untuk siswa-siswa di SMA 3 ini. Jadi berarti adek setuju ya dengan digitalisasi di sekolah dengan menggunakan PPT ataupun Google di HP ya? Iya. Oke, makasih ya, Dek. Halo teman-teman, kali ini aku dapat orang yang kedua yang akan kami wawancarai. Dengan itu, perkenalkan saya dulu, Pak. Nama saya Jody, saya dari SMA Negeri 3 Padang. Kali ini saya dengan siapa, Pak? Mohon maaf, Pak. Nama abang Bang Ojek dari Endra Melinata namanya. Salam kenal, Pak. Nah, Bapak izin sebelumnya kami ingin wawancara tentang globalisasi. Nah, dan Bapak juga menggunakan aplikasi Gojek ya, Pak? Nah, menurut Bapak sendiri, Bapak setuju nggak, Pak, dengan penggunaan teknologi seperti Bapak yang jalani sekarang dengan menggunakan aplikasi Gojek, Pak? Setuju lah, saya merasa terbantu kan. Dengan apa, saya juga driver kan, jadi merasa terbantu lah. Lebih mudah kita melakukan. Gitu ya, Pak. Terus apa sih dampak yang Bapak dapatkan selama Bapak bekerja di aplikasi Gojeknya, Pak? Dampaknya kalau apa itu kita kan lebih dengan aplikasi lebih mudah gitu, lebih gampang kita terbantu kita dengan adanya aplikasi itu kita lebih mudah mengakses apa-apa gitu kan. Misalnya contohnya ada telepon dibantu dengan aplikasi, bisa telepon pakai internet gitu kan. Nah, jadi kita nggak perlu beli pulsa lagi kan, lebih mudah kita nelpon pelanggan gitu kan. Contohnya, iya. Makasih ya, Pak, sebelumnya, Pak. Halo teman-teman, kali ini aku dengan orang yang ketiga, itu dengan guru sendiri dari guru SMA Negeri 3 Padang. Kali ini perkenalkan, Pak, nama aku Jody, Pak. Sebelumnya Jody ingin bertanya ya, Pak, tentang globalisasi, Pak. Apakah sebelumnya Bapak globalisasi itu tahu, Pak? Tahu. Tahu. Alhamdulillah tahu ya, Pak. Nah, jadi ingin bertanya, Pak, menurut Bapak sendiri, Bapak mendukung nggak, Pak, dengan adanya digitalisasi sekarang, Pak, dengan menggunakan internet atau HP? Contohnya saja dengan Bapak mengajar jadi guru, Bapak menggunakan aplikasi digital, Pak, seperti HP ataupun PPT ya, Pak? Ya baik, kalau untuk digitalisasi kita ya terkait mengenai globalisasi juga ya. Mengenai globalisasi dan digitalisasi ini salah satu perkembangan yang ada di dunia yang mau tidak mau kita harus mengikuti. Ya, terlebih di usia kita yang termasuk Bapak yang masih muda itu banyak menggunakan digitalisasi. Salah satu contohnya adalah menggunakan media dalam pembelajaran termasuk PowerPoint ya. Termasuk penggunaan media PowerPoint yang digunakan tidak harus dari laptop ya. Kemarin pernah kita cobakan juga ya, dari handphone bisa tersambung langsung ke PowerPoint, Canfocus. Lalu untuk pengumpulan tugas biasanya kita menggunakan dulu kita langsung kumpul buku, sekarang kita bisa menggunakan file yang mana itu lebih mempermudah juga dalam pengecekan tugas ya, dan pengumpulan tugas bagi siswa, termasuk juga Bapak yang tidak repot-repot lagi untuk bawa buku yang nenteng-nenteng buku dan segala macamnya. Nah,
itu salah satu contoh bentuk dari penggunaan media. Termasuk juga penggunaan yang lain, media yang lain misalnya dalam pembelajaran, terutama dalam sejarah sendiri. Kalau kita bicara tentang pembelajaran sejarah, kita juga bisa menonton video. Tidak harus dari YouTube, tapi bisa menggunakan TikTok, tapi juga menggunakan yang lain-lain, ya. Nah, itu kita cepat perkembangan informasi yang kita dapatkan juga update, ya. Apalagi kalau kita melihat dari segi pandang Bapak kalau guru sejarah itu memang harus melek teknologi dan informasi, karena tidak hanya pembelajaran di masa lalu, tapi juga pembelajaran di masa yang akan datang, ya. Sehingga lebih mempermudahkan kita dalam pembelajaran lah. Masuk juga dalam pembelajaran sosiologi kan. Globalisasi ini sangat penting karena anak-anak bapak juga harus tahu bagaimana perkembangan media hari ini, bagaimana perkembangan kehidupan manusia saat ini. Nah, itu yang harus kita perhatikan lah di zaman sekarang. Termasuk dalam penggunanya kita juga harus pintar, ya. Tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Maksudnya di sana adalah pandai memanage waktu dan pandai membuka hal-hal yang bisa menambah wawasan kita, terlebih dalam pembelajaran. Mungkin itu pembahasan Bapak. Oke, Pak. Mungkin dalam Bapak menggunakan teknologi dalam pembelajaran, teknologi ini ada nggak sih Pak pengaruhnya terhadap perilaku siswa ataupun sopan santun ataupun cara bicara siswa kepada gurunya sendiri, Pak? Ya, termasuk penggunaan teknologi terhadap siswa. Nah, ini juga perlu diperhatikan karena memang dalam penggunaan media teknologi termasuk handphone misalnya kan. Handphone ini kan kalau kita bicara dampak ada negatif dan positif, ya. Tentu kalau kita menggunakan berlebihan bisa berdampak negatif, ya. Kalau kita menggunakan dengan memanage semaksimal mungkin tentu akan berdampak positif, ya, di dalam pembelajaran kita sendiri. Karena bagaimana kita mengatur diri kita sendiri untuk berperilaku baik, untuk berperilaku buruk. Nah, ini kan juga gampang bagi kita, ya. Terkontaminasi itu sesuatu hal yang mudah karena perkembangan media itu juga berdampak negatif bisa, ya. 50-50, 50-50, ya. Oke. Mungkin sekian dulu pertanyaan dari Jody, ya, Pak. Terima kasih sebelumnya, Pak. Ya, sama-sama jadi, ya. Semoga lancar tugasnya dan makin meningkatlah hasilnya nanti. Amin. Terima kasih ya, Pak.